Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan kalian sehat selalu. Amin amin ya rabbal alamin. Nah teman-teman, kembali lagi dengan saya Henry Cahtani. Bagi teman-teman yang belum like and subscribe, silahkan like and subscribe terlebih dahulu agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Nah teman-teman, kali ini saya berada di sawah saya. Ini adalah sawah bukaan kawan-kawan, jadi sawah baru ya. Jadi untuk pengelolaan lahan belum begitu maksimal. Dan alhamdulillah ini adalah tanaman padi saya, tanaman padi Supadi 56 turunan kedua kawan-kawan. Yang mana yang kemarin itu sempat saya sampaikan ya, untuk bibitnya itu pindah tanamnya yaitu usia kurang lebih 2 bulan kawan-kawan. Jadi udah sampai jebol ya. Jadi bibitnya itu udah keluar malai. Nah saya seperti ini. Nah jadi ada yang keluar malai ya. Jadi saking tuanya bibitnya kawan-kawan. Tapi alhamdulillah kalau kita lihat anakannya ya cukup bagus kawan-kawan. Anakannya cukup bagus. Meskipun waktu tanam itu saya itu dalam satu tancap itu kurang lebih 1 sampai 2 batang kawan-kawan. Dan teman-teman bisa lihat ya di video saya sebelumnya di part 1 part 2 kalau nggak salah, itu tentang waktu saya tanam ya, dan pemupukan di tanaman padi Supadi 56 saya ini. Nah ini Supadi 56 turunan kedua ya, jadi bukan asli yang kampelan kawan-kawan. Jadi ini udah turunan yang kedua. Nah, alhamdulillah ya, anakannya cukup bagus kawan-kawan. Dan kali ini saya ingin melakukan penyemprotan ya, penyemprotan ulat gulung ya. Jadi ini udah terserang ulat gulung karena hampir 2 minggu lebih belum saya semprot lagi teman-teman. Nah ini alhamdulillah untuk rumput ya cukup bersih ya. Cuman di sana kan kawan ya, yang sana ini ada rumputnya. Nah nanti kita ke sana ya kan kawan. Oke, kita OTW ke sana. Nah ini teman-teman, sekarang saya berada di depan ya. Nah ini jalannya kan kawan. Nah ini ya, nanti kita akan semprot juga nih. Nah ini amunisi yang mau saya pakai. Nah nanti saya jelaskan kawan-kawan. Nah jadi ini tanaman padi Supadi 56 turunan ya, yang sempat saya videokan dari awal sampai di usia sekarang ini usia 43 hari setelah tanam. Dan sekarang tepatnya tanggal 10 Maret 2021 ya kawan-kawan. Nah ini seperti ini padinya, alhamdulillah bagus ya teman-teman. Meskipun umur bibitnya kemarin sudah ketuaan ya, jadi memang yang bibit asli ya yang kita tanam itu dia sudah keluar malai, tapi anakannya alhamdulillah dia belum keluar malai. Jadi bagus anakannya, untuk anakannya lebih bagus kawan-kawan. Dan kali ini ya rencana saya itu hari ini mau melakukan penyemprotan yang ketiga kalinya kawan-kawan. Jadi kali ini saya itu melakukan penyemprotan yang ketiga kalinya di tanaman padi Supadi 56 turunan kedua usia 43 hari setelah tanam. Seharusnya saya itu melakukan penyemprotan yang keempat kali ya, harusnya 4 kali. Cuman karena jaraknya terlalu jauh, jadi saya hanya lakukan 3 kali di usia 43 hari setelah tanam. Nah seperti itu ya. Tapi kalau kita lihat anakannya, pertumbuhannya cukup bagus kawan-kawan. Nah seperti ini alhamdulillah ya. Dan sebenarnya kawan-kawan di sini ini ya, di sini ini banyak sekali rumputnya. Nah ini ya, seperti ini rumputnya kawan-kawan. Jadi teman saya ini, halo mas. Nah jadi teman saya ini lagi ngambilin rumputnya kawan-kawan. Nah rumputnya seperti ini. Nah seperti ini ya. Nah kenapa kok di sini banyak rumputnya, sedangkan di sana itu nggak ada rumputnya kawan-kawan? Karena di sini ini tanahnya tinggi ya. Jadi kemarin itu sempat airnya sat ya. Jadi kita di sini nggak ada airnya. Jadi kita aplikasikan pembeku ya tidak bisa maksimal ya, karena memang tidak ada airnya kawan-kawan. Karena pembeku itu cara kerjanya harus ada airnya ya, seperti itu ya kan kawan. Jadi yang sana dan dari sini sebenarnya ini batasnya nih, dari sini, nah dari sini ke sana, alhamdulillah untuk rumput
bisa dibilang cukup aman ya teman-teman, ya cukup aman lah ya. Dan cuman daerah sini ya, tadi itu dari sini ya, dari sini nah ke sini, nah cuman segini rumputnya. Nah rencana saya itu tadi mau saya semprot ya menggunakan herbisida, cuman sangat sayang sekali kalau misalnya di usia 43 hari setelah tanam kita lakukan penyemprotan herbisida, karena nanti efek di tanaman padi yaitu kantrak ya. Yang pertama kantrak, yang kedua itu rumputnya itu kalau sudah berbunga ya, ini kan sudah berbunga nih rumputnya, jadi sangat sulit ya kawan-kawan untuk diatasi ya, sangat sulit diatasi, sehingga akan mengganggu pertumbuhan tanaman padi. Sebenarnya bisa kawan-kawan, ada herbisida yang cukup bagus untuk mengatasi rumput seperti ini. Ini ada ya, itu dari BASF ya, dengan merek dagang Basagram ya, tapi untuk harga cukup mahal karena memang cuma sedikit segini. Jadi kita cukup watun aja ya, kita manual ya, kita watun manual. Nah jadi kita ambil rumputnya lalu kita injek di dalamnya ya, ke tanah ya, kan nanti malah bisa jadi pupuk kawan-kawan. Nah ini jadi untuk kali ini saya untuk pengendalian hama ya dan penyakitnya jamur ya, saya menggunakan insektisida ini kan kawan. Nah, ya, bahan aktif fipronil dan antrakol, dan ini ada nutrisi dan ada perekat. Nah, nanti saya coba jelaskan kawan-kawan. Nah seperti ini tanaman padinya, alhamdulillah ya, meskipun sawah bukaan dan cukup jauh dari rumah, dan yang seharusnya udah 4 kali aplikasi penyemprotan tapi masih 2 kali aplikasi penyemprotan. Tapi untuk pertumbuhan tanaman padi cukup bagus ya. Dan ini udah saya lakukan pemupukan yang kedua kalinya kawan-kawan. Nah teman-teman bisa lihat pupuk yang saya pakai di video saya sebelumnya teman-teman. Nah di sini saya coba jelaskan insektisida dan nutrisi dan fungisida serta perekat yang saya pakai untuk penyemprotan yang ketiga kalinya di tanaman padi saya ini ya kawan-kawan. Jadi tanaman padi saya ini sebenarnya kalau untuk sundep ini belum kelihatan ya, tadi saya udah keliling, alhamdulillah belum kelihatan. Cuman untuk ulat pelipat daun ya, jadi ulat pelipat daun cukup ada ya, meskipun tidak banyak tapi ada kawan-kawan. Nah jadi yang saya pakai untuk insektisidanya, untuk mengatasi ulat pelipat daun, saya menggunakan insektisida merek dagang Rege kawan-kawan. Ini sisaan ya, masih tinggal segini ya ini. Nah ini, jadi ini sisaan kawan-kawan ya, sisaan. Jadi tidak begitu banyak ya, mungkin cuman bisa digunakan untuk 3 tangki. Nah jadi sisa ya. Nah selanjutnya nanti kalau misalnya Rege ini habis kawan-kawan, saya langsung aplikasikan yang ini kan kawan. Jadi ya Emacel ya, insektisida merek dagang Emacel ya, dengan bahan aktif yaitu emamectin benzoat. Nah ini nggak perlu saya campur kawan-kawan, jadi Rege dan Emacel untuk aplikasinya tidak perlu saya campur untuk racunnya, jadi lebih baik saya aplikasikan tunggal-tunggal ya kawan-kawan. Nah ini sisa ya teman-teman ya, insektisida sisa. Nah untuk sebelumnya saya menggunakan Emacel ini, yang ini saya pakai Emacel kawan-kawan. Padi saya ini alhamdulillah cukup bagus, dan Emacel saya tinggal segini ya. Nah tinggal segini kan. Nah jadi saya pakai Rege ya dengan bahan aktif fipronil ya. Nah kenapa saya menggunakan bahan aktif fipronil ya? Ya yang jelas untuk memutus resisten hama ya kawan-kawan. Karena sebelumnya saya pakai ini emamectin benzoat, terus saya pakai Rege ya, tujuannya untuk memutus hama. Cuman karena Regenya ini sisa dari penyemprotan di sawah saya yang sebelumnya, sawah yang dekat rumah kawan-kawan, di lahan blok 1, blok 2 dan blok 3. Jadi ini tinggal sedikit, paling cuma segini kan kawan. Nah seperti itu ya kan kawan. Nah ini untuk mengatasi ulat ya, yang jelas untuk mengatasi hama, entah itu kaper ya, ulat penggerek batang, terus ulat pelipat daun atau ulat gerayak, dengan bahan aktif fipronil cukup mengatasi kawan-kawan. Bahkan orong-orong ya, orong-orong, terus apalagi itu ya, semut ya, itu kalau menggunakan bahan aktif fipronil itu bisa teratasi ya teman-teman, kalau untuk bahan aktif fipronil.
Nah ini kalau kita lihat nih, ini kemasan. Nah ini ada gambarnya nih ya. Nah seperti ini. Ini bahan aktif fipronil 50 gram per liter, isi bersih 500 ml. Nah ini Regil 50 SC adalah racun kontak dan lambung berbentuk pekatan yang dapat diemulsikan dan digunakan untuk mengendalikan hama pada tanaman cabai. Nah untuk bahan aktif fipronil ini sebenarnya cara kerjanya ada sistemiknya teman-teman. Nah seperti itu ya. Nah ini udah rusak nih. Nah adapun untuk dosisnya, nah ini kan 75 ml per liter. Nah ini nanti saya menggunakan dosis yaitu 30 ml per 1 tangki 16 liter ya teman-teman, sama ya. Jadi Emasel pun sama, saya menggunakan dosis yaitu 30 ml per 1 tangki 16 liter. Nah Emasel ini bahan aktifnya yaitu emamectin benzoat 30 gram per liter ya kawan-kawan. Nah seperti itu ya. Nah ini untuk Emasel ya, paham ya mengenai insektisida yang saya gunakan untuk mengatasi hama ulat pada tanaman padi. Yang selanjutnya untuk penyakitnya saya menggunakan antrakol ya untuk fungisidanya ya. Jadi untuk mengatasi mencegah jamur ya, hawar dan yang lain saya menggunakan antrakol. Dan alhamdulillah teman-teman, ini dari awal saya menggunakan antrakol. Nah seperti ini tanaman padinya ya. Dan ini dari awal saya menggunakan antrakol ya kawan-kawan. Dan ini antrakol kemasan 1 kilo kawan-kawan. Nah ini ada zincnya dan ini sangat bagus sekali ketika digunakan di fase vegetatif ya teman-teman. Nah seperti itu. Dan ini nanti kemasan 1 kilo ini mau saya habiskan untuk lahan 2 hektar. Jadi nanti untuk takaran dalam 1 tangki 16 liter itu saya menggunakan takaran 25 kali 7. Jadi kawan-kawan, nah nanti untuk antrakol saya akan menggunakan dosis yaitu 175 gram per 1 tangki 16 liter ya teman-teman. Nah ini untuk antrakolnya. Nah selanjutnya ini ada nutrisi Dewa Raci ya, bahan merek dagang Dewa Raci anti klowor ya. Nah ini cukup bagus teman-teman, ini udah nggak kelihatan ini ya, kotor ya karena ini tadi jatuh kawan-kawan ya. Intinya ini kalau kita lihat nih ya, isi bersih 500 ml. Dewa Raci berfungsi untuk struktur tanah yang rusak, merangsang akar dan mampu memacu pertumbuhan serta meningkatkan jumlah akar, memacu keluarnya tunas-tunas baru, mempercepat sel dan mengontrol memanjangkan sel batang sehingga melindungi dari klowor. Ya intinya untuk Dewa Raci ini ya sebenarnya nutrisi ya kan kawan, nutrisi pada tanaman padi. Nah seperti itu teman-teman. Dan selanjutnya yang terakhir saya menggunakan perekat. Nah kenapa saya harus menggunakan perekat? Ya karena agar lebih memaksimalkan cara kerjanya insektisida dan fungisida serta nutrisi yang kita spray pada tanaman padi. Nah adapun untuk cara aplikasinya biasa kawan-kawan, jadi antrakol kita tuangkan terlebih dahulu di ember, lalu kita campur dengan ini apa ya, yang dulu aman ya. Jadi yang pertama antrakol, selanjutnya nutrisi, dan yang terakhir insektisida, terus dilanjut dengan perekat. Nah seperti itu ya untuk teknik pencampurannya. Oke kawan-kawan, sampai sini bisa dipahami mengenai tanaman padi saya ini, Supadi 56, penyempraian yang ketiga di usia 43 hari setelah tanam. Sekarang tepatnya tanggal 10 Maret 2021. Oke, jangan lupa like and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.